Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Pada siang hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi pada KD 3.2, yakni menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. Dengan indikator yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. Pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan media pembelajaran yakni kotak deskripsi. Nah, kotak deskripsi ini dalamnya nanti akan ada materi-materi. Kita akan belajar dari kotak deskripsi ini. Kita buka. Tara, ini dia untuk media pembelajaran dengan kotak deskripsi. Pada bagian pertama, kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi ialah teks yang menggambarkan objek dengan rinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari pandangan penulis. Kemudian tujuan dari teks deskripsi yakni menggambarkan secara rinci dan secara konkret mengenai objek, seakan-akan pembaca melihat, mendengarkan, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya kita bergeser mengenai jenis pengembangan deskripsi bagian. Kita lihat, kita putar dulu. Nah, terdapat 4, yakni terdapat deskripsi bagian berdasarkan ruang, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang ketiga, terdapat deskripsi bagian berdasarkan proses suatu berlangsungnya barang. Yang terakhir, deskripsi bagian berupa barang yang disukai. Oke, kita bergeser kembali, kita ke atas ini. Kita buka dulu. Di sini mengenai unsur kebahasaan teks deskripsi. Bisa dilihat ya, anak-anak. Oke, kita buka. Nah, unsur kebahasaan teks deskripsi di sini terdapat penggunaan kalimat yang menggunakan campuran serapan panca indera, kemudian penggunaan sinonim, penggunaan kata depan seperti di, ke, dari. Kemudian penggunaan kalimat asosiasi dan personifikasi. Contohnya, mukanya selalu bersinar seperti bulan itu merupakan asosiasi. Kemudian pilihan kata bervariasi, penggunaan kata khusus dan umum, yakni contohnya kata umum indah, kata khususnya elok, molek, cantik, dan menawan. Oke, kita bergeser kembali di ciri-ciri dan jenis teks deskripsi. Oke, untuk ciri teks deskripsi yakni yang pertama, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Kemudian teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata emosi yang kuat. Untuk jenisnya terdapat 3, yakni teks deskripsi spasial, yakni teks deskripsi yang mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan jelas. Kemudian ada teks deskripsi objektif, yakni menggambarkan suatu objek sesuai dengan kenyataan. Yang terakhir, teks deskripsi subjektif, yakni menggambarkan suatu objek berdasarkan pendapat dari penulis itu sendiri. Yang terakhir di sini kita putar dulu, yakni struktur teks deskripsi. Kita buka. Oke, jadi di struktur teks deskripsi terdapat 3 ya anak-anak. Yang pertama ada identifikasi yang mencakup nama objek, gambaran umum objek tersebut. Selanjutnya yang kedua, deskripsi bagian, yakni merinci pada inti dan keunikan. Yang terakhir, penutup, yakni mengenai simpulan dan pesan. Oke, itulah pemaparan materinya mengenai teks deskripsi. Kita tutup dulu.
Selanjutnya, silahkan kalian semua membentuk kelompok seperti minggu lalu dengan menjadi 8 kelompok. Oke, kalian apakah sudah menyiapkan stop map kertas dan berbagai kertas warna-warni serta alat-alatnya? Oke, kalian sudah membawanya. Kita selanjutnya akan mengerjakan lembar kerja ya anak-anak. Oke, di sini silahkan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil undiannya. Ayo, mari silahkan maju ke depan. Oke, silahkan mengambil satu. Oke, silahkan kembali dan teman-teman selanjutnya silahkan mengambil juga. Oke, semuanya sudah mengambil undiannya. Oke, Ibu, setelah undian sudah dibagikan, Ibu akan melihatkan apa yang kalian dapatkan. Kita menggunakan medianya lagi. Oke, untuk kelompok A, silahkan yang mendapatkan undian A silahkan maju ke depan. Untuk undian A, kalian mendapatkan deskripsi yang dibaca yakni SMA Negeri 1 Kendal. Dengan yang didengar ini adalah Candi Borobudur. Oke, ini teksnya silahkan dibawa untuk ke kelompoknya. Oke, sudah. Selanjutnya yang B, silahkan maju ke depan. Kalian mendapatkan SMA Negeri 19 untuk yang dibaca dan yang didengar yakni Wisata Lampung. Next, yang dapat undian C, kalian untuk yang dibaca mendapatkan Pantai Pulau Merah serta yang didengar Sekolahku. Untuk yang mendapatkan undian D silahkan maju ke depan untuk mengambil kertasnya. Yakni kalian mendapatkan Gunung Bromo dan Pura Bekasi. Untuk yang mendapat undian E, kalian mendapatkan kesenian wayang golek serta SMP Nasima. Kertasnya ini silahkan dibawa, jangan lupa. Untuk ya F, kalian mendapatkan Cari Prambanan dan Pantai Pangandaran. Untuk yang mendapatkan undian G, kalian mendapatkan Pasar Beringharjo dan Perpustakaan. Yang terakhir, yang mendapat H silahkan maju ke depan. Kalian mendapatkan Reok Ponorogo dan Wisata Goa. Baik, semuanya sudah mengambil. Silahkan kalian kembali ke tempatnya dulu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai pengerjaannya. Oke, ini disimpan dulu. Untuk pengerjaannya, menggunakan lembar kerja dengan kertas stop map yang sudah kalian sediakan, yang sudah kalian bawa. Jadi untuk lembar kerja yang teks deskripsi yang dibawa dengan berupa kertas, kalian kerjakan di dalam kelas. Kemudian untuk yang berupa video sebagai tugas di rumah dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk linknya nanti Ibu akan kirimkan di grup kelas kalian masing-masing. Oke, nantinya setelah kalian membaca dan mendengarkan teks deskripsi yang kalian dapat, kalian mampu mengidentifikasi dan menjelaskan struktur dan unsur kebahasaannya dari teks yang kalian dapatkan. Oke, lembar kerjanya seperti ini. Oke, di bagian pertama. Selanjutnya di bagian yang kedua. Nah, di sini kalian menjelaskan struktur teks deskripsi. Ada identifikasi, kemudian terdapat deskripsi bagian, penutup. Nah, di sini kalian menjelaskan seperti ini. Kemudian kalian juga menjelaskan mengenai unsur kebahasaan dari teks deskripsi yang kalian dapat. Seperti ini. Untuk pengerjaannya, kalian boleh dengan sekreatif mungkin dengan kertas-kertas dan yang kertas atau hiasan yang sudah kalian peroleh. Kalian bawa dari rumah masing-masing, nanti pengerjaannya sekreatif mungkin. Oke, semuanya sudah paham untuk pengerjaan lembar kerjanya. Nanti untuk sekarang silahkan kalian mengerjakan dengan teks deskripsi yang sudah kalian punya untuk yang dibaca. Silahkan kalian baca, kemudian nanti setelah baca kalian akan mengidentifikasi dan menjelaskan unsur kebahasaan dan strukturnya. Selesai itu, nanti kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Masing-masing kelompok mendapatkan waktu giliran 4-6 menit. Silahkan mengerjakan.
Baik, semua kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya yakni untuk penutupan. Terima kasih yang sudah untuk maju ke depan. Minggu depan kalian akan kembali mempresentasikan hasil diskusi dari teks deskripsi yang kalian dengar, dan kita akan lanjut ke teks fantasi. Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.